Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Marhaba. Kami dari podcast Indobay, podcastnya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lebanon. Bersama saya Bahrum Muhammad Adnan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mewawancarai tamu yang luar biasa di luar negara kita, tamu yang juga ahli bait di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Bab Saudara Abdul Hamid Abkar. Selamat datang Pak Abdul Hamid Abkar Ali yang selalu kita panggil Abdul ya. Pak Abdul, apa kabar Pak Abdul? Kabar baik, alhamdulillah. Bisa memperkenalkan diri Pak Abdul? Mungkin Pak Abdul sendiri memperkenalkan lebih baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hamid Jibril Ali dari Sudan. Ya Pak Abdul, kalau saya ketahui Pak Abdul ini sudah mengenal Indonesia sejak lama, mengenal KBRI maksud saya. Bagaimana Pak Abdul mengenal Indonesia secara umum? Oke, saya kenal Indonesia dari Sudan karena di Sudan kami di sekolah mulai di SMA dan SMP kita belajar negara-negara masing-masing seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Kenya, Afrika semua, dan negara semua kita belajar tahu adatnya, sifatnya, presidennya, gitu semua kita tahu. Oke Pak Abdul, bagaimana tanggapan Pak Abdul mengenai Indonesia secara umum? Apakah mencintai Indonesia begitu? Saya asalnya dari waktu saya kecil pengen lihat negara Indonesia dan Kenya, tapi alhamdulillah udah saya sampai ke Indonesia, yang tinggal negara Kenya belum. Oh iya. Untuk selanjutnya Pak Abdul ini bagaimana bisa mengenal dan bisa bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lebanon? Saya mulai kerja di Indonesia di tahun 1900. Di kedutaan maksudnya? Nah, iya. Di Beirut waktu saya kerja di Hotel Al Jamila atau namanya Apartemen Al Jamila. Waktu itu saya kerja di sana. Ada kedutaan Indonesia di Apartemen Al Jamila di lantai 1. Kalau ada waktu itu saya kerja di situ, kalau misalkan ada rapat yang kepala TU suruh saya bikin teh, dan atau ada tamu suruh saya bikin teh, atau kalau ada rapat itu saya bikin teh, dan kalau mereka mau beli itu makanan seperti snack gitu suruh saya pergi beli, belanja semua taruh di meja rapat. Waktu itu udah setahun. Itu kontraknya udah hampir mau mati waktu mereka pindah dari Apartemen Al Jamila ke gedung Al Mubarak. Almarhum Mulyadi suruh saya kerja di Kedutaan Indonesia. Dari waktu itu sampai sekarang saya kerja sama orang Indonesia. Oh, pertama sekalinya Pak Abdul kerja di hotel, yang kebetulan hotel itu dikontrak oleh KBRI, oleh pihak hotel. Pak Abdul diminta untuk di kedutaan. Bukan saya yang minta almarhum Bapak Mulyadi. Setelah KBRI meninggalkan hotel, Pak Abdul disuruh memilih apakah ingin bekerja di hotel atau ikut bekerja di kedutaan, begitu maksudnya Pak Abdul. Langsung suruh saya kerja di sana. Yang hotel itu sambil marah sama saya, katanya kalau kamu mau kasih uang itu saya kasih, tapi saya yang mau kerja sama orang Indonesia. Mungkin karena kebaikan Pak Abdul, jadi rebutan ini ya, rebutan antara hotel dan kedutaan ya. Pak Abdul memilih bekerja di kedutaan. Pak Abdul ini kan dari Sudan. Dan waktu itu juga karena saya pengen kerja sama orang Indonesia, karena saya lihat orang Libanon sama orang Indonesia sifatnya beda. Karena orang Indonesia itu orang baik, sopan, nggak seperti orang Indonesia, kan nggak seperti orang Libanon. Karena orang Libanon itu mereka bikin dirinya sombong gitu, nggak seperti orang Indonesia. Itu di situ saya udah mau kerja sama orang Indonesia, sampai sekarang alhamdulillah saya masih tetap kerja sama orang Indonesia.
Oh, itu mungkin karena Pak Abdul ketemu dengan orang-orang yang mampir ke hotel, jadi orang-orang kelas memang kelihatannya seperti sombong, padahal mungkin tidak seperti itu. Dan Pak Abdul sudah saya lihat berbahasa Indonesia sudah lancar sekali. Kira-kira apa yang mendorong Pak Abdul ini untuk semangat dan bisa berbahasa Indonesia? Oh, kalau saya bahas itu lucu sekali. Waktu itu kita kan udah dari lucu ya, coba bilang dulu lucu. Iya, lucu bisa. Karena orang bilang lucu itu lucu. Iya. Waktu itu kita udah pindah dari Gedung Mubarak ke Baghdad. Waktu itu ada yang kerja di Wisma namanya Katno. Katno itu kan kerja di Wisma. Waktu kalau udah sore karena kerja atau hari Sabtu Minggu, kalau dia nggak kerja, dia mau jalan-jalan, mau belanja untuk pribadi gitu, suruh saya. Kami kalau di jalan, Katno kan nggak bisa bahasa Inggris dan nggak bisa bahasa Arab. Dia pakai bahasa Indonesia ke saya. Nggak bisa palas juga bahasa Indo. Kalau saya pakai bahasa Inggris, dia nggak ngerti. Kita di jalan itu seperti orang begitu. Jadi membuat Pak Abdul jadi semangat ya, karena diajak terus ngomong bahasa Indonesia. Ya, Katno ini asisten rumah tangganya Dubes Indonesia yang pertama di Lebanon. Jadi Pak Abdul ini sudah berada di kedutaan sejak kedutaan buka pertama sekali ya. Jadi karena selalu berinteraksi dengan orang-orang Indonesia yang hanya bisa berbahasa Indonesia dan memaksakan ngomong ke Pak Abdul bahasa Indonesia, jadi Pak Abdul paham. Untuk melancarkan bahasa Indonesia itu kira-kira wasilah atau cara apa yang Pak Abdul tempuh? Ya, yang bikin itu saya sampai mulai belajar bahasa Indo karena pernah saya sama Katno masuk ke supermarket. Dia belanjanya udah taruh di depan mau bayar uang. Katno kan nggak bisa pakai bahasa Inggris sama yang ada di kasir. Yang di kasir itu nanya ke dia, bilang ke dia, ini harganya 150.000 di ban. Katno lihat ke saya, dia nanya ke saya pakai bahasa Indo. Saya juga waktu itu belum bisa bahasa Indo. Dia lihat ke saya lihat ke Katno, ceweknya yang di kasir itu sambil dia kita bisa. Akhirnya Katno udah ambil dompetnya tadi ini, taruh di depan saya, uangnya yang ada di dalam dompet dia keluar semua, ini saya ambil 100, saya ambil 50. Itu sambil saya kumpulin sampai itu 150.000, saya udah kasih ke ceweknya sambil mulai ketawa-ketawa. Saya juga sampai sekarang kalau saya ingat itu masih bisa. Kabarnya ada bintang film Indonesia atau dari film-film Indonesia yang Pak Abdul gemari sehingga Pak Abdul juga bisa memperlancar bahasa Indonesia. Oh, waktu itu yang kedua, waktu itu ada yang teman saya sekarang udah dari Libanon ke Turki namanya Ade. Waktu itu saya sama Ade kita kerja di sini. Dia kan kita kerja kalau ada tamu di Wisma atau ada kalau ada makan malam atau di Wisma saya yang siapin meja makan semua itu saya sama Ade. Ade itu juga nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab. Kalau aku sama dia pakai bahasa Indo, saya pakai bahasa Inggris. Orang-orangnya sampai bingung juga itu. Pernah ada yang nanya ke saya, kamu sama Ade kalau Ade pakai bahasa Indo ke kamu pakai bahasa Indo. Saya bilang saya pakai nggak nyambung juga dulu. Itu artinya Pak Abdul sudah bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia ini sejak tahun 1997 mungkin ya. 96. Iya kayaknya. Iya, sekitar 25 tahun yang lalu. Wajar jadinya Pak Abdul bisa, tapi Pak Abdul ini bisa bahasa Indonesia sudah sejak lama ya. Kemudian setelah bergaul dengan orang Indonesia walaupun hanya sebatas di kedutaan, kira-kira adat istiadat apa yang menurut Pak Abdul atau menjadi bahan lelucon yang Pak Abdul temukan, adat istiadat Indonesia dan kebiasaan Pak Abdul di Sudan? Kalau dari Sudan dan Indonesia ada bedanya banyak karena kami di Sudan itu kami nggak makan nasi. Kami di Sudan itu kan
Jadi sekarang hobi makan nasi. Iya, ini baru saya. Gratis. Iya. Gratis nasinya enggak? Iya, gratis. Karena di Sudan itu kami sudah anak kecil. Kalau di Sudan itu kami kalau makan nasi campurin gula sama susu itu. Sudah suka makan rendang Pak Abdul ya? Iya, itu orangnya sampai ada yang pernah saya di sini di Tapur Jawa campur nasi sama gula sama susu, ada yang ketawa. Kenapa kamu ketawa? Kata itu makanan anak kecil kok gitu. Saya bilang enggak, itu di Sudan kami yang paling kami suka makan nasi sama pakai gula sama susu. Dari nasi dicampur gula dan susu, sekarang jadi nasi dicampur rendang ya. Sudah mulai menikmati masakan Indonesia tentunya ya. Alhamdulillah di rumah juga saya punya rice cooker, bisa pakai masak sendiri. Iya, dari segi makanan. Sudah bisa makan pedas? Alhamdulillah. Pedas sudah suka? Pertama saya makan sampai 4 hari mata saya sakit. Wah, sekarang sudah cocok. Sekarang malah kecarian ya. Sudah kesana. Itu masalah makanan Pak Abdul. Kalau kebiasaan budaya yang kira-kira menurut Pak Abdul? Sudah sama budayanya yang itu beda juga karena budaya Sudan itu tatap budaya orang Afrika yang saya dengar kalau di Sudan itu orang boleh megang kepala orang sembarangan. Di sini bagaimana? Oh, yang paling saya sampai sekarang nggak bisa begitu. Okay. Ada cerita menarik sepertinya ya, dari Pak Abdul. Dulu namanya almarhum Mulyadi, dulu dia kepala TU. Dia di lobi. Sudah tua pula ya. Sudah tua. Itu dia kan dulu ada almarhum Mulyadi, ada Baisa mungkin. Banyak teman-teman lain lah ya. Ketika ngobrol-ngobrol di depan KBRI. Saya datang sampai kepalanya bikin gini. Pegang apanya? Iya, pegang kepalanya itu. Itu kepala Pak almarhum siapa tadi Pak Mulyadi. Iya. Pak Abdul pegang-pegang di depan orang ramai. Aduh, kebakar mukanya mungkin. Saya kan nggak tahu bahasa Indo juga. Dia bilang mungkin ke Baro atau biasa. Kalau dia tahu itu dia aku sampai jadi rumah sama dia. Ada temannya sampai ke saya bilang maaf itu kalau di negara kita kalau orang tua gitu bingung itu namanya hormat. Iya. Yo, jadi kalau di Sudan menyapu-nyapu kepala itu merupakan satu kehormatan. Jadi karena menghormati beliau, Pak Abdul sapu-sapu kepalanya ya. Bagus. Bagus Pak. Jadi untuk Bapak itu tidak main gamplang aja ya. Iya, Pak Abdul. Kabarnya juga di kedutaan ini Pak Abdul ini sangat digemari karena selama di kedutaan setiap ada yang datang ingin diantar ke tempat-tempat yang agak serem-serem itu ngajak Pak Abdul kabarnya. Kenapa itu? Banyak yang juga kira saya dari asalnya mungkin dari Papua atau gitu. Kalau saya dulu di piket atau di halaman kalau datang khusus TNI kalau datang iya sambil sama saya kamu di mana di Papua ada yang oh iya, ada yang menyangka kalau Pak Abdul itu ya dari Indonesia. Kalau saya dari Sudan, mereka mungkin banyak yang percaya karena itu kulitnya mungkin sama itu banyak. Iya, karena memang ada juga saudara-saudara kita di Indonesia yang memang berperawakan seperti Pak Abdul dari Irian Jaya itu. Jadi begitu Pak Abdul mengakui kalau Pak Abdul dari Irian Jaya, karena kepasihan Pak Abdul berbahasa Indonesia, mereka percaya ya. Pernah juga saya di Indo, saya keluar dari hotel bergulung mau ke Manggarai. Pernah berapa kali Pak Abdul pernah ke Indonesia? Oh, pernah ke Indonesia. Iya. Menarik Pak Abdul menurut Pak Abdul. Iya, saya ke sana taksi kami kan lagi ngobrol. Pertama supir taksi nggak bisa bahasa Inggris, di atas saya gitu. Saya bilang Pak, maaf, coba ya saya dari mana? Oh, orangnya baru mulai, alhamdulillah begini. Oh, Pak Abdul menanyakan ke supir taksi, coba tebak saya dari mana gitu. Dia jawab apa? Dia bilang ke saya mau bilang kamu dari Papua, tapi ada bedanya karena orang Papua sama itu. Oh, dia menyangka Pak Abdul orang Papua. Mungkin dari Lampung tapi nggak nyambung sama orang. Iya. Akhirnya saya bilang ke dia, oh itu Pak, tenang aja, ibu saya dari Papua, tapi ayah saya dari Papua Afrika. Dia nanya ke saya, emang di Afrika itu ada orang Papua? Saya bilang, Pak, orang Papua yang di Indo asalnya dari mana? Kan dari Kongo, cuma pesawatnya yang jatuh di Indo, mereka nggak bisa kemana-mana. Iya. Ini sore hari ini sengaja nggak
Pak Abduh ini mengenakan pakaian batik seperti Nelson Mandela kalau saya lihat Pak Abduh pada sore berbahagia ini nampak serasi. Bagaimana pakaian batik menurut Pak Abduh? Saya karena udah lama di sekitar Indonesia di sini suka pakaiannya batik ini karena almarhum Nelson Mandela pakaiannya semuanya itu pakaiannya batik. Di Afrika juga ada pakaian batik tapi nggak seperti yang di Indo. Ada juga seperti di negara Tanzania sama Kenya, sama Kongo, di Sudan Selatan. Corak batik ya? Iya. Oh, corak batik juga. Ternyata bukan hanya di Indonesia, karena kita menganggap kan batik is Indonesia gitu. Iya, ada di Afrika. Nah, ternyata ada juga di Afrika yang menyerupai batik ya. Iya. Menyerupai batik. Tapi batik ini lebih terkenal punya orang Indonesia. Iya. Di itu juga cewek-cewek juga di Afrika ada yang pakai sarung khusus di Kenya, di Kongo, sampai Sudan Selatan itu juga ada pakai. Tapi itu ya warnanya beda, nggak seperti orang Indonesia. Bagaimana perjalanan pekerjaan Pak Abduh di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Beirut? Waktu saya mulai kerja di Kedutaan Republik Indonesia di Beirut, saya pertama mulai cleaning service mungkin sampai 5 tahun. Dari waktu itu pindah dari cleaning service ke resepsionis. Di resepsionis mungkin kalau saya nggak salah mungkin 7 tahun atau 6 tahun gitu. Dari resepsionis saya sampai sekarang jadi itu dari waktu itu pindah lagi dari resepsionis ke jadi piket. Sampai sekarang masih piket. Saya yakin itu karena apresiasi kedutaan setelah melihat Pak Abduh yang tadinya hanya bisa berbahasa Arab, setelah bergaul dengan kita bisa berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pak Abduh juga tidak diragukan lagi, dan Pak Abduh ini juga menguasai bahasa Perancis, sehingga KBRI memberikan kesempatan ke Pak Abduh untuk ke peringkat yang kedudukan lebih mantap ya di kedutaan, jadi resepsionis. Sekarang Pak Abduh jadi piket kedutaan juga di malam hari. Kira-kira ada horor apa di kedutaan ini kalau malam hari, Pak Abduh? Oh iya, kalau itu saya alhamdulillah dari waktu mulai piket itu kan mulai kerjanya dari sore sampai jam 12 atau sampai jam 8:30 pagi. Ya. Iya. Melalui malam hari di KBRI. Itu harus bangun itu. Iya, harus. Khusus saya kalau saya tidak piket saya nggak pernah tidur. Saya duduk di kursi itu dari kalau udah kan sore itu kan biasa ada matahari masih, tapi kalau udah dari maghrib sampai jam 5 pagi itu kan gelap, nggak ada apa-apa. Tapi saya dengar dari orang-orang dan dari teman-teman katanya ada yang di sini kalau misalkan khususnya di ruang rapat kalau ada suara kursi. Suara kursi ngeri ini, ada suara kursi gerak-gerak gitu. Iya. Tanpa ada orangnya. Iya, itu juga saya dengar di lift. Maksudnya Pak, dari orang-orang atau Pak Abduh dengar sendiri? Ada yang bilang ke saya nggak pernah dengar. Oh, Pak, itu maksud saya. karena hantu pun takut mungkin. Iya, iya. Teman-temannya langsung bilang ke saya karena katanya mungkin hantu itu mungkin hitam seperti kamu. Bukan maksudnya kamu. Ada yang bilang gitu ke saya. Iya. Saya bilang juga alhamdulillah kalau itu hantunya hitam seperti saya. Dan memang Pak Abdul nggak pernah digangguin di sini ya, alhamdulillah. Itu karena khusus itu kenapa saya bilang gitu, kan Badubes kalau wisma udah kosong, Badubes udah pulang, sampai itu saya sampai lantai atap sama lantai 5, lantai 4, lantai 3 saya lihat semua masing-masing nggak ada apa-apa. Teman-teman banyak yang bilang ada, yang paling itu pernah saya di piket ada WNI yang datang kabur mungkin datang dari Suriah, dia lagi tidur di bawah. Jam 2 pagi saya kan di kursi saya duduk di kursi lihat dia di koridor basement 1, dia mukanya ke arah ruang beliau. Saya telepon, Mbak ada apa?
maaf katanya saya keluar dari kamar mau ke kamar kecil. Di situ katanya kami ngadep sama cewek, pakaiannya putih, rambutnya panjang sampai ini, tapi waktu ini dia mukanya ke arah lain. Dan waktu itu dia nggak bisa tidur lagi karena dia takut kalau saya pikir dia naik dulu di lantai basement lobby di situ sampai jam 5 gitu, katanya nggak bisa tidur karena dia takut mungkin itu. Pernah juga saya lihat ada teman saya udah pulang namanya mahasiswa namanya saya lupa namanya ya Allah. Dia bilang ke saya pernah dia duduk di ruang piket di halaman itu ada pohonnya di situ, katanya di situ dia lihat cewek itu waktu maghrib selalu bukan malam, dia lihat cewek pakaiannya dia pakai pakaiannya putih juga katanya. Kedua dia bilang ke saya juga pernah merinding ini cerita-cerita seram KBRI ini. Iya. Pernah juga dia bilang katanya lihat di depan lift di depan lift lobby ada di situ juga ada cewek. Ada juga dulu namanya Pak Sumerinjanto, dia kan dia pernah bilang ke saya di tangga itu yang ke basement 1 dan ke lantai 1 di situ dia katanya ketemu sama cewek juga, ada pakaiannya itu pakaiannya putih. Ada lagi waktu yang dulu ada kan nyawa ini yang banyak waktu repatriasi dari Suriah dari sini nanti ke pulang ke Indonesia, di situ banyak yang kesurupan. Nah aku nanya ke ceweknya kan kalau orang Supannya seperti kan enggak itu, dia udah istirahat mungkin sampai 15 menit gitu. Saya nanya ke dia, Mbak kenapa sakit, katanya tapi yang ngomong katanya nama saya Muhammad. Terus kenapa kamu gangguin cewek, katanya cewek ini cantik dan punya banyak. Terus katanya dia suka sama cewek ini. Saya nanya sama dia, kamu rumahnya di mana, katanya rumah saya di basement 2. Itu iya, sampai waktu itu ceweknya kan saya lagi nanya ke orang, ceweknya udah bangun itu yang macam mau itu sampai dia mau ke basement 2. Jujur waktu itu baru bus ya, yang namanya Pak yang bus yang makan bus namanya nggak seperti Surya itu namanya siapa? Oh, Pak Dimas Samudra Rum. Pak Dimas, sampai saya telepon ke ibu ada yang itu ibu juga nggak mau beruntung. Oh, jadi cerita-cerita serem. Iya, Pak. Ini membuat Pak Abdu tidak gentar ya? Iya, saya. Terus sama saya alhamdulillah, insyaallah dari sekarang boleh nggak saya bisa ketemu. Ini jadi membuat Pak Abdu ini jadi figuran lah di kedutaan khususnya waktu malam. Tapi yang gangguin cewek-cewek di bawah itu katanya namanya Ahmad. Iya, dua tempat, satu di basement 2 dan di luar di. Iya, jadi kita antara percaya dan tidak percaya dengan cerita yang ada suara dengan cerita yang menyeramkan ini. Dan Pak Abdu sendiri ya mungkin kalau dari Sudan dia nggak mau nakut-nakuti Pak Abdu. Yang perlu ditakut-takuti ini orangnya. Jadi kalau ada yang takut ke tempat seram itu selalu ngajak Pak Abdu ya? Iya itu tapi saya Pak Abdu tolong temani saya dong ke sini gitu. Pak Abdu temani. Oh iya, ada yang itu dulu kalau dia mau kalau dia mau ke lantai 1 atau dia lagi kerja sampai malam, tunggu saya nunggu di musala lantai 1. Enggak saya pikir jangan tunggu itu bintang saya. Jadi ditarik dari piket, diajak nemeni sampai ke lantai 1 supaya gitu ya. Udahlah Pak Abdu, kita nggak usah cerita tentang hantu deh. Iya. Nanti tadi takut orang ke kedutaan. Juru kunci setan. Iya, Pak Abdu selain dari dulunya juru kunci kebersihan, jadi juru kunci pintu, resepsionis, sekarang jadi juru kunci setan. Jadi semua setan-setan ini takut ke Pak Abdu ya. Iya. Enggak Pak Abdu, bukan karena itu, tapi karena Pak Abdu rajin baca Quran mungkin. Pak Abdu lebih soleh, jadi setannya berpikir 2 kali untuk nakuti Pak Abdu. Ngomong-ngomong, saya juga ngerti, cuma teman-teman kan semangat ini Pak Abdu cerita kalau tentang bercanda ke saya gitu, tapi itu biasa sama saya nggak masalah. Makanya kita harus bercanda biar ketawa gitu. Kalau orang itu
salam terus enggak ini kan. Ah iya betul. Kita sudahi dulu Pak Abdu podcast tentang setan-setan ya. Kita kembali ke makanan ini. Oke. Setelah kalau makanan kesukaan atau makanan sehari-harinya orang Sudan itu terbuat dari ada makanan dari Sudan kita makan ubi ya. Iya, namanya asida. Dan kisra. Itu asida dan kisra itu asalnya ada hanya di Afrika, khusus asida itu hanya ada di Afrika, di Sudan, di negara Afrika. Makanan asida ini makanan khas Sudan, Afrika. Terbuat dari itu dari apa? Itu ubi, iya, ubi kayu ya. Iya, dan kasava, iya. Sekarang kabarnya sudah ditukar dengan Indomie. Oh, saya sekarang pernah saya ke Sudan tahun 2006 waktu itu ibu saya meninggal, saya ke sana. Kan saya nggak udah lama nggak makan makanan Sudan, di semua orang kasih makanan Sudan, saya nggak ini, saya bingung ya, saya mau makannya apa ya. Akhirnya saya telepon ke kedutaan Sudan Indonesia di Khartoum, di sebelahnya itu itu bandara Sudan itu, saya telepon yang angkat. Saya bilang, Pak, maaf saya orang Papua baru yang dari negara ini, tapi cari kedutaan Indonesia belum ketemu. Hanya yuk sini kita di tempat arahnya nama KW tiketnya Jamaat Afrika lah ini ya. Saya bilang, Pak, maaf saya capek, nanti saya akan datang besok. Waktu itu saya ke sana nggak ada berubah, ada kuai dan homestay semua dan. Oh, Pak Abdul mendatangi kedutaan Republik Indonesia yang di Sudan ini maksudnya. Karena saya pengen makan makanan Indonesia. Oh, jadi Pak Abdul berpura-pura seolah-olah Pak Abdul ini orang Indonesia yang kesasar di Sudan. Nah, menelpon kedutaan menanyakan kira-kira ada makanan apa gitu. Saya telepon pertama saya bilang, Pak, saya orang Papua. Karena kalau saya kesana mungkin kalau saya bilang sama orang Indonesia mungkin sebut saya. Enggak, seandainya Pak Abdul pun mengaku sebagai orang Sudan pasti dikasih makan kalau ke kedutaan Pak. Tapi cuma mau lucu seperti itu biar orang kita. Iya. Nah, saya orang Papua. Waktu saya kesana, alhamdulillah semuanya kumpul di lobi. Kira saya dari jujur ada benar yang ada dari ada temannya itu dari Asia, ada teman-teman banyak di sini. Oh, orang staf Sudan, KBRI Sudan yang mengenal staf KBRI di Lebanon. Iya, sampai mulai teman Pak Abdul di sana sampai marah sama staf ya orang Sudan yang kerja di sini, kita coba lihat ini bisa bahasa Indonesia, kamu berapa tahun di sini? Oh, orang Sudannya sendiri yang kerja di kedutaan Indonesia di Sudan dimarahi gara-gara iya memang kita sebagai warga Indonesia memang merasa bangga kalau orang asing bisa berbahasa dengan baik berbahasa Indonesia, setidaknya mencerminkan kecintaan ke Indonesia, bahasa Indonesia. Kemudian Pak Abdul, bagaimana tadi cerita Indomie sudah ada di Sudan? Dulu nggak ada Indomie, dulu nggak ada seperti nasi atau beras, nggak ada. Tapi alhamdulillah ada banyak sekali Indomie ada di Sudan. Sampai saya tadi telepon ke rumah saya, nanya, kamu ada anak kecil, kamu makan apa? Saya makan Indomie. Alhamdulillah dulu nggak ada, alhamdulillah. Ya, jadi Pak Abdul seandainya nanti ingin balik ke Sudan pun citra rasa Indonesia sudah ada di Sudan ya. Pak Abdul tidak ada rencana untuk kalau nggak ada nanti kalau saya udah sampai ke Sudan, kalau nggak ada Indomie ada di kedutaan Indonesia nanti saya nggak boleh sering-sering Pak Abdul. Satu hari tamu, 2 hari tamu, 3 hari tamu, makan gratis di kedutaan. Jangan setiap hari nanti. Pak Abdul, kira-kira masa tua nanti ada berpikir tidak untuk suatu hari akan tinggal di Indonesia atau karena kedekatan Pak Abdul dengan warga negara Indonesia? Kalau jujur ya, kalau dari saya, aku suka itu mau tinggal di Indonesia, khusus kalau aku suka tinggal di Indonesia karena aku udah tahu sifatnya orang Indonesia, orangnya baik, orangnya setia, nggak sombong, itu saya suka tinggal di Indonesia, jujur itu. Mau cari istri orang Indonesia? Pak Abdul sudah nikah ya? Saya udah, tapi ya agama Islam kan bisa.
Aduh, Pak Abdul ini ngajarin poligami nanti itu. Jangan ajari saya, Pak Abdul. Iya, iya, kecintaan ke Indonesia itu membuat pengen tinggal di Indonesia. Setelah kunjungan pertama ke Indonesia, apakah pernah berkeinginan kembali untuk main-main ke Indonesia? Yang pertama saya ke Indonesia itu tahun 2016. Itu saya ke sana hanya 4 hari, nggak lama juga. Tapi sampai sekarang saya pengen ke Indonesia, lihat itu khususnya lihat itu kota-kota masing-masing yang di Indonesia yang kalau masih ada umur. Oh, 4 hari nggak cukup, tidak cukup untuk mewakili keindahan Indonesia, Pak Abdul. Kemudian kedalaman dalam berbahasa Indonesia, Pak Abdul itu melalui apa? Melalui, terkadang orang banyak mendengar conversation, bahasa percakapan sehari-hari. Kalau Pak Abdul dari mana Pak Abdul dapatkan? Itu pertama saya mulai nonton film DKI, Dono Kasino Indro. No, Pak, suka menonton itu. Iya. Untuk belajar bahasanya ya. Iya. Tapi memang lucu juga dia. Lucu, bukan lucu juga. Itu film yang lucu ya. Iya. Menarik. Ya mereka itu kalau saya nonton film mereka itu kan mereka mulai ketawa, saya juga ketawa. Tapi alhamdulillah sekarang udah lancar, ini tahu bahasanya, orang ini tahu sifatnya. Tapi tetap menonton juga ya. Pasti dong. Tetap lucu. Kira-kira ada cerita khusus tentang DKI? Itu ya, karena aku juga mau ini yang film pertama saya nonton itu filmnya Gengsi Dong itu. Yang kedua filmnya itu di Sudan ada nggak kata-kata dong? Nggak ada ya? Ada. Bahasa orang Indonesia itu ya, dong. Gengsi dong. Sampai sekarang juga saya mau tahu Gengsi Dong itu apa. Oh iya. Film Gengsi dong. Lanjut film-film yang lain. Kalau itu juga kalau katanya Mana Taham juga itu. Kalau itu juga, kalau itu ada juga banyak filmnya, tapi saya lupa nama itu. Di rumah juga saya sampai sekarang nonton terus itu filmnya. Oh, betul. Tapi penyanyi yang di Indonesia itu yang saya paling suka itu namanya dia orangnya dulu nikah sama orang bule. Ada siapa? Dulu nikah sama orang bule, itu namanya penyanyi itu. Penyanyi? Iya. Indonesia? Iya. Sampai sekarang di rumah juga kalau saya santai di rumah itu. Oh, suka dengar lagu-lagu tembang-tembang menarik. Iya. Dari cewek-cewek Indonesia gitu ya. Iya. Pak Abdul dengarkan. Kabarnya Pak Abdul juga dapat dapat telepon langsung dari Pak Indro. Benar, saya dengar itu. Saya terima itu tahun 2019 waktu itu saya nikah. Itu dia itu langsung telepon ke saya, tahniah buat untuk nikah gitu. Sampai dia itu bilang ke saya, insya Allah nanti mampir ke rumah saya di Indonesia. Iya, itu karena ada yang menyampaikan ke beliau kalau Pak Abdul ini suka nonton Dono Kasino Indro ya. Senang gitu. Iya. Pada peperangan tahun 2006 Lebanon diserang oleh Israel. Pak Abdul dan kita nyebrang dievakuasi ke Suriah. Pada saat itu Pak Abdul berada di mana? Waktu itu saya tinggal di sini di KBRI karena aku jaga piket dari pagi. Oh, perlu diketahui bahwa perang 2006 ini menyebabkan kedutaan warga Indonesia yang ada di Lebanon diamankan ke negara sebelah, kecuali orang-orang tertentu yang disuruh menjaga KBRI. Saat itu Pak Abdul salah satu orang yang diminta untuk menjaga KBRI. Iya, yang kepala keamanan yang suruh kita, saya dan Abdurrahman, Pak Nawir, Pak Ishak, kita 4 orang mungkin jaga di sini terus itu. Dari pagi sampai, misalkan saya mulai pagi 8:30 sampai
5 sore, nanti ada yang ganti saya dari setengah 5 itu sampai jam 12, saya lagi nanti jam 12 sampai pagi itu saya. Pak Abdul juga ikut menjemput warga negara Indonesia yang terserang. Iya. Gimana ceritanya? Yang itu mereka kan kalau waktu mulai perang mereka datang ke sini, kumpul di sini, nanti kalau ada yang misalkan ada yang mau pindah ke negara lain, iya kita bantuin sampai ada yang meninggal di selatan sama majikannya orang asal, majikannya orang Kuwait meninggalnya di sini, di dulunya meninggal di sini. Ada orang Indonesia yang jadi korban perang di Lebanon. Pak Abdul ikut mengevakuasi? Enggak, saya nggak ikut karena waktu itu saya lagi jaga. Iya. Sebagai penutup podcast kita pada siang dan sore yang berbahagia ini, kira-kira Pak Abdul apa yang ingin disampaikan ke pemirsa mengenai bahasa Sudan, boleh atau mungkin karena pendalaman Pak Abdul sudah terlalu dalam dengan bahasa Indonesia bisa berpantun. Silakan Pak Abdul, kamera untuk Pak Abdul. Ana atmanna min asy'ab al-Indonesi يتعلمون اللغة العربية أو العامية السودانية، لأن اللغة العامية السودانية 70 أو 75% لغة عربية فصحى. لهذا السبب أتمنى من الشعب السوداني يتعلمون الشعب الإندونيسي اللغة العامية السودانية. Terima kasih Pak Abdul. Tadi yang Pak Abdul sampaikan dengan berbahasa Arab, bahasa Indonesianya apa Pak Abdul? Itu saya dengan himbauan sampaikan ke masyarakat Indonesia, mereka kalau bisa belajar Amiyah Sudan, karena Amiyah Sudan itu 70%. Amiyah ini maksudnya bahasa pasaran ya? Iya, bahasa pasaran Sudan, karena bahasa Amiyah Sudan itu 70% itu bahasa Lughatul Quran atau bahasa Fusha. Iya. Ya, terima kasih Pak Abdul. Insya Allah kami juga orang Indonesia pun suka berbahasa Arab, dan terutama ke Pak Abdul yang orang Arab dari Sudan yang sudah dengan lancar berbahasa Indonesia, juga sebagai penghormatan kepada kebanggaan kami ya orang Indonesia karena Pak Abdul bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan lancar. Bagaimana Pak Abdul, masih ada kata-kata yang ingin disampaikan? Berpantun misalnya? Buah rambutan, buah papaya. Iya. Saya orang Sudan, cinta Indonesia. Pak Abdul bilang tadi cinta orang Indonesia atau cinta Indonesia? Cinta Indonesia. Oke, saya mau nambah lagi, ada artisnya dari Sudan namanya Abdul Karim Al-Kabli. Ada lagu khusus untuk Asia dan Afrika. Lagu apa dia Pak? Bandung, Bandung Surabaya. Siapa nama penyanyinya? Abdul Karim Al-Kabli. Abdul Karim Al-Kabli. Jadi memang sampai kalangan artis Sudan juga menyebutkan tentang Indonesia ya. Ada nama Soekarno sama Wahana Yusuf Rizal. Yang pas Soekarno.
sama itu. Oh gitu. Terima kasih para pendengar podcast Indoway, podcastnya Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lebanon. Selamat sore.